Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Salawat dan salam diberikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang benua Afrika. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang video pembelajaran mengenai benua Amerika, benua Australia. Nah, pada video kali ini kita bahas benua Afrika. Letak dan luas serta batasnya. Benua Afrika itu terletak di sebelah barat daya benua Asia. Nah, pada masa lalu benua Afrika dan benua Asia ini menyatu. Namun karena adanya pembangunan kanal atau terusan di Suez, Mesir, akhirnya kedua benua ini terpisah oleh perairan. Secara astronomis, benua Afrika ini terletak di antara lebih dan kurang 38 derajat lintang utara sampai dengan 35 derajat lintang selatan dan lebih kurang 17 derajat bujur timur sampai dengan 51 derajat bujur timur. Nah, secara geografisnya benua Afrika ini terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Luas wilayah benua Afrika ini mencapai 30.319.000 km persegi. Wilayah daratan dunia dengan batas-batas wilayah yaitu di bagian utara benua Afrika ini adalah Laut Tengah, Selat Gibraltar. Kemudian di sebelah timur benua Afrika ini berbatasan dengan Laut Merah dan terusan Suez di bagian timur. Bagian selatan Samudra Hindia dan bagian barat itu berbatasan dengan Samudra Atlantik. Lalu geografi Afrika. Nah, benua Afrika ini adalah benua ketiga terbesar setelah Asia dan Amerika. Nah, benua yang terbesar itu adalah Asia, kemudian Amerika, dan ketiga ini adalah Afrika. Dengan bentuk yang masif, jarang teluk-teluknya dan tanjungnya. Dan menurut geografis, benua Afrika tadinya terletak di dalam laut dan kemudian timbul sehingga terjadi retakan yang memanjang dari utara selatan, dan ini disebut Great Rift Valley, lembah celah besar. Ini adalah peta geografi Afrika. Perhatikan. Kemudian bentang alamnya. Daerah Afrika ini terdiri dari daratan tinggi, juga ada pegunungan tinggi, ada gurun, dan juga daerah depresi. Dataran tinggi yang terkenal di Afrika itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu plato Afrika Selatan, antara lain plato Ethiopia, plato Danau Tengah, dan plato Afrika Utara. Yaitu antara lain ada plato Volta Jalon, Flota Jos, dan plato Tessalin. Nah, pegunungan di selatan dan timur ini lebih tinggi dari pegunungan yang ada di utara dan barat. Nah, gunung tertinggi adalah Gunung Kilimanjaro. Itu ada 6.000 meter lebih dan kurang. Yang terletak di Tanzania. Di Afrika Utara terdapat Gurun Sahara. Kita 7.100.000 km persegi.
yang merupakan gurun terluas di dunia. Nah, sungai terpanjang di Afrika antara lain itu ada Sungai Nil 6.690 km. Nah, di Afrika juga terdapat beberapa danau yang besar. Antara lain ada Danau Victoria, Danau Tanganyika, dan Danau Malawi. Lalu keadaan iklimnya. Secara umum benua Afrika ini dikenal sebagai benua yang bersuhu panas dan curah hujan yang sedikit. Ini berdasarkan kondisi geografis, iklim di Afrika ini bervariasi. Nah, iklim tropis basah, suhu rata-rata tinggi dan tetap. Kelembapan udara tinggi, ini terletak di pantai barat, pantai timur, dataran tinggi Kenya. Kemudian ada iklim tropis sabana. Ini hujan ketika musim panas, kering ketika musim dingin. Nah, ini terletak di bagian utara dan selatan. Iklim sedang yang hangat. Ini hujan ketika musim panas. Ini terletak di Tenggara Afrika. Kemudian ada iklim Mediteran itu sejuk pada musim panas dan hangat di musim kering. Terletak di laut tengah Maroko, Aljazair, Tunisia. Dan iklim gurun antara lain ada iklim tropis dan Mediterania. Curah hujan sedikit, kelembapan udara rendah, perbedaan suhu siang malam sangat besar. Ini terletak bagian utara dan selatan. Itu iklimnya. Kemudian flora dan fauna. Flora di Afrika sangat dipengaruhi oleh iklim tadi, curah hujan dan topografinya. Nah, dilihat dari sifat iklimnya terdapat beberapa jenis flora. Yaitu ada hujan tropis itu di kawasan Republik Demokratik Kongo. Yang terdiri atas hutan lebat, hutan heterogen dan selalu hijau di sepanjang tahun. Kemudian ada stepa atau padang rumput dan sabana yang terdapat di luar daerah khatulistiwa. Nah, flora ini umumnya mengitari daerah tropis. Pepohonan di sini berupa padang rumput yang luas. Kemudian tumbuhan gurun terdiri dari jenis kaktus yang tahan panas dan kekeringan. Kemudian fauna. Fauna di Afrika itu umumnya sama seperti di benua Asia. Itu gajah, harimau, singa, jerapah, dan lain sebagainya. Dan keadaan alam ini benua Afrika ya banyak padang rumput sangat cocok untuk tempat hidup dan berkembang biak berbagai hewan, terutama hewan menyusui. Lalu keadaan penduduknya. Nah, saat ini penduduk Afrika ini itu mencapai 861 juta jiwa. Dengan populasi terbanyak adalah warga kulit hitam Negroid. Sisanya adalah warga keturunan Arab, Berber, Eropa dan Asia. Nah, sebagian besar penduduk kulit hitam ini tinggal di bagian selatan gurun Sahara. Sedangkan bagian utaranya itu ditempati oleh warga keturunan Arab dan Berber. Nah, adapun keturunan Eropa itu banyak menempati wilayah Afrika Selatan. Penduduk asli Afrika ini terdiri atas berbagai suku bangsa, yaitu suku bangsa Pygmy di pedalaman Zaire, suku bangsa Busman, Zun, Hottentot di gurun Kalahari, serta suku bangsa Tuareg, Negroid, dan Sahrawi di gurun Sahara. Banyak suku tersebut membuat Afrika kaya akan etnik. Lebih dari 800 bahasa digunakan di Afrika. Namun bahasa Arab, Swahili, dan Hausa paling luas penggunaannya. Bahasa. Berdasarkan para ahli D.H. Greenberg, di Afrika ada beberapa bahasa. Pertama ada bahasa Niger, Afro-Asiatik, Melayu, Polinesia, Khoisan, dan Indo-Jerman. Dan budaya Afrika. Prasejarah yang statis itu berlangsung sangat lama. Kemudian tumbuh dan berkembang, dan pada awal abad Masehi mereka sudah dinamis untuk wilayah-wilayah tersebut pada zaman